Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Allah seraya menerima berkat dari firman itu. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu kami rasakan dalam hidup kami setiap saat Tuhan. Dan pagi ini kami Tuhan Engkau layakkan untuk datang kepadamu di dalam ibadah kami yang sangat singkat ini Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Engkau yang memberikan kepada kami anugerah sehingga firman-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, berakar dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, ajarlah kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu, supaya firman-Mu itu betul-betul menjadi tongkat bagi kami ketika kami berjalan di dalam jalan yang licin, dan suluh bagi kami ketika kami berjalan di dalam yang gelap. Maka sekarang Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami yang kami buka kepada Engkau. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini menjadi alat dalam tangan-Mu, supaya kami semua yang Kau berkati dengan firman-Mu Bapa. Kami sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi ini diberikan tema Kristus Pemberi Berkat, yang diambil dari dua kitab, yakni dari Perjanjian Lama, yaitu dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu nanti akan kita sambung juga dengan Lukas pasal 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 15. Namun mari kita terlebih dahulu membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkanmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita lanjutkan dengan Lukas pasal yang keempat, pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memang memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman itu di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika kita perhatikan dengan seksama tadi tentang firman Allah dalam perjanjian lama, yang kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10, maka di sana kita melihat bagaimana seseorang itu memberikan nasihat, dan dia katakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saudara, kalau kita perhatikan, memang Amsal ini mempunyai latar belakang kata-kata bijaksana. Kata-kata bijaksana itu dibuat sedemikian rupa, walaupun boleh dikatakan memang seringkali kita mendapatkan firman Allah dari Amsal ini tidak secara otomatis dan mutlak sebagai suatu hukum yang memberikan kepastian, kalau seperti kita ketahui 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kata-kata yang ada di dalam Amsal ini adalah hikmat, di mana hikmat Allah yang paling sempurna dan lebih mengerti dan mengetahui bagaimana keadaan manusia. Keadaan manusia itu memang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itulah Allah mau supaya melalui hikmat yang diberikan oleh Allah, dia mengerti tentang firman itu sendiri dan bagaimana dia berlaku di dalam hidupnya tentang firman itu sendiri. Karena itu dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya dengan segenap hati itulah iman percaya yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kita beriman kepada Yesus, maka di sana kita menyerahkan sepenuhnya keyakinan kita, pengharapan kita kepada Kristus Yesus, dan kita yakin betul Allah di dalam Yesus Kristus mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Itulah yang namanya beriman. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Amsal mengajak kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan sepertinya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Lalu ada satu perkataan yang mungkin kita sering membaca ini tapi tidak pernah kita aplikasikan di dalam hidup kita. Ayat yang ke-9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, mungkin kalau ini saya katakan, pasti akan berkata banyak, wah, ini pendeta sudah memulai mengatakan masalah sesuatu tentang keuangan yang akan kita berikan kepada gereja. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita berpikir seperti itu? Tapi di sanalah Amsal dengan hikmat daripada Allah mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara yang kekasih, hartamu apa yang paling utama? Hartamu yang paling utama dan hartaku yang paling utama adalah iman percayaku kepada Yesus Kristus. Iman percayakulah kepada Yesus Kristus, itulah itu harta yang pertama. Dan sekarang kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi, bagaimana Yesus memberikan suatu penjelasan kepada orang banyak yang datang kepada Dia. Ada satu yang perlu kita perhatikan di sini. Kepada orang banyak itu Yesus memberikan perumpamaan. Dan kalau kita perhatikan itu mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-8 Lukas pasal yang ke-8 ini, maka Yesus menyatakan kepada orang banyak yang datang mengikuti Dia tentang perumpamaan, adalah seorang penabur. Penabur itu dia bawa benihnya dan dia menabur. Ada yang ditabur ada yang kena di jalan yang berbatu-batuan, ada yang di batu-batu yang sempit, ada yang di semak duri, tapi ada juga yang ada di dalam tanah yang baik. Lalu ketika Yesus selesai mengatakan itu, murid-muridnya bertanya, Guru, apa artinya dari perumpamaan itu? Apa artinya perumpamaan yang engkau katakan kepada orang banyak itu? Saudara, pertanyaan dari murid-murid ini perlu kita renungkan. Jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu sangat sederhana sekali. Dan disitulah Dia memperlihatkan bahwa banyak orang itu yang datang kepada Dia belum tentu seperti murid Kristus. Ada kalanya dikatakan oleh penjelasan Tuhan Yesus, orang yang datang kepada Dia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah, tapi tidak mempunyai suatu akar di dalam hatinya firman itu. Maka di sana dikatakan bahwa inilah perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis mengambilnya. Mengambil apa? Dengan segala sesuatu tipu muslihat. Dan iblis itu mempengaruhi manusia sehingga tidak mempercayai lagi akan firman Allah yang didengarnya. Dan itulah orang yang dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya, ada lagi benih itu yang jatuh di bebatuan. Dan katakan orang yang jatuh di bebatuan ini adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak benar berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Pernyataan yang kedua di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan ketika orang banyak itu mendengar firman Allah. Dan ketika mereka mendengar firman Allah itu, mereka begitu mengagumkan keyakinan mereka.
Dan mungkin juga banyak orang yang mendengar firman Allah lalu berapi-api di dalam hatinya oleh karena pembawa firman itu, pengkhotbah itu melakukan suatu khotbah yang begitu bagus, tetapi setelah mereka keluar dari firman itu, dari persekutuan itu, dan mereka mengalami suatu pencobaan, maka mereka tidak percaya lagi kepada firman Allah. Dan itulah dia katakan oleh Tuhan Yesus, orang yang berada di dalam menerima firman Allah, tetapi kemudian karena pencobaan mereka kalah dari pencobaan itu dan mereka tidak percaya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada lagi dikatakan yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan tumbuh selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, perumpamaan yang ketiga dikatakan ini oleh Tuhan Yesus adalah bahwa orang yang mendengarkan itu dan menerima firman Allah, tetapi oleh karena kesukaan duniawi, oleh karena kenikmatan duniawi, oleh karena hal-hal materi-materi yang dia miliki, sehingga dia tidak lagi memikirkan Allah dan lebih memikirkan kepada materi, lebih memikirkan kepada kenikmatan dunia ini. Dan itulah sebabnya mereka tidak lagi percaya kepada firman Allah. Dan itulah yang disebut orang benih yang masuk atau tertanam di antara semak-semak. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang keempat dikatakan adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Lalu orang itu percaya, katanya mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di dalam hatinya dengan baik, mengeluarkan buah-buah kepercayaan, dan berkali-kali lipatlah hasilnya. Dan itulah yang jatuh di tanah yang baik. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jelas sekali kelihatannya ketika Amsal mengatakan, "Hai anakku, jangan engkau melupakan didikanku." Maka Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah." Inilah satu kunci yang perlu kita lihat di dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Kepada orang-orang yang banyak Yesus memberikan perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan. Dan dikatakan, inilah karunia untuk kamu, engkau mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Saudara yang kekasih, Allah telah memberikan kepada kita iman percaya dalam hidup kita. Apakah kita masuk di dalam kelompok yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang hanya diberikan perumpamaan kepadanya? Ataukah kita masuk di dalam kelompok daripada murid-murid yang kepadanya diberikan rahasia kerajaan Allah? Disinilah letaknya kita melihat bagaimana Amsal itu memberikan hikmat kepada kita. Dan dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Engkau murid-muridku dan engkau tahu dan engkau diberitahu bagaimana rahasia kerajaan Allah itu." Rahasia kerajaan Allah itu adalah di dalam iman percaya kita. Karena itu Tuhan Yesus, percayakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Yakinkanlah hidupmu bahwa engkau ada di dalam Kristus Yesus. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Bersandarlah kepada kekuatan Yesus, bukan bersandar kepada kepintaran dan kekuatan kita. Situasi kita membuat kita menjadi ragu di dalam hidup kita sekarang ini. Membuat kita takut kapan berakhirnya pandemi 19 ini. Kita juga belum tahu.
Dan kita seringkali menjadi takut oleh karena situasi ini. Apakah situasi ini membuat kita menjadi terhilang firman itu dari kita? Apakah situasi kita, situasi ekonomi kita, situasi materi kita, situasi-situasi yang menghimpit kita sekarang ini membuat kita menjadi lupa akan firman Allah, lupa apa akan iman dan percaya kita kepada Tuhan, lupa akan penyerahan diri kita kepada Tuhan? Yesus mengatakan di dalam Amsal yang tadi dikatakan, akuilah dia dalam segenap lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kesalahan, kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, karena itu situasi kita sekarang ini, firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus, dia datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan hanya membuat kita lepas daripada ikatan dosa dan hutang dosa kita dibayar, tetapi Yesus datang ke dunia ini juga untuk memelihara saudara dan saya, memberikan kepada kita segala keperluan dan kebutuhan kita, menuntun kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, membuat kita menjadi kuat ketika kita di dalam kelemahan, membuat kita kokoh ketika kita malah di dalam keadaan kekhawatiran. Karena itu Yesus memberikan kepada saudara dan saya anugerah yang begitu besar di dalam rahasia kerajaan Allah, karena Anda dan saya adalah murid-murid Kristus. Anda dan saya adalah percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, maka rahasia Allah, rahasia kerajaan Allah diberikan kepada kita melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita menghadapi situasi ini kita khawatir, Anda jangan putus asa. Ada Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi situasi sekarang ini, dengan situasi yang ada sekarang ini, kehidupan ekonomi kita, dalam rumah tangga kita, mungkin kita mengatakan, bagaimana saya tidak khawatir, saya tidak bisa mendapatkan begini lagi, saya tidak bisa lakukan seperti ini lagi. Tapi ingat, Yesus ada yang memberikan kepada kita. Ingatlah, Yesus adalah orang yang Allah yang senantiasa menyertai kita. Ingatlah, Yesus adalah Allah yang selalu memberikan segala keperluan dan kebutuhan kita. Karena itu muliakan Dia dengan harta yang paling berharga dalam hidup saudara. Apakah itu dari segala keberadaanmu, apakah itu dari segala imanmu, muliakan Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan, inilah aku. Inilah aku persembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Inilah aku bersandar kepada Engkau dengan segenap hatiku. Inilah aku berserah ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang memberkati aku dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan berkat bagi kita. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus juga. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mau melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, siapkanlah di dalam rumahmu anggur ataupun roti yang melambangkan tubuh Kristus. Siapkanlah anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Karena Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Yesus sudah mencurahkan darah yang kudus itu bagi saudara dan saya, supaya kita diberi kekuatan,
diberi berkat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara yang kekasih, peganglah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Angkatlah tinggi-tinggi sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Yesus sudah berkorban demi menyelamatkan kita, demi menuntun kita, demi membawa kita kepada jalannya yang benar, demi membuat hidup kita menjadi tanah yang baik, yang subur untuk firman-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nanti kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sekarang alihkanlah cawan dari tangan kiri saudara ke tangan kanan, dan mari kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai pengakuan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya supaya dosa kita yang merah sekalipun akan dibasuhnya menjadi putih, dan kita di hadapan Tuhan dianggap dibenarkan. Maka inilah firman Tuhan untuk kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memberikan berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami dengan kekuatan. Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Engkau memberkati kami dengan segala keutuhan hidup kami. Sekalipun kami berjalan Tuhan di dalam ketakutan sekarang ini oleh karena situasi terutama COVID-19 ini membuat kami seringkali Tuhan dalam hidup kami merasakan bahwa kami hanya berjalan sendiri, tetapi Engkau di dalam firman-Mu mengatakan bahwa kami tidak sendirian. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan, dan Engkau menganugerahkan kepada kami untuk mengetahui bagaimana rahasia kerajaan Allah seperti murid-murid-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus, orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena itu inilah hidup kami bawa kepada Engkau Tuhan. Biarlah di dalam minggu ini perjamuan kudus yang kami lakukan bukan hanya sebagai suatu kegiatan seremonial, bukan hanya sebagai tradisi gereja, bukan hanya sebagai kebiasaan yang kami lakukan setiap bulan, tetapi biarlah Tuhan perjamuan kudus yang kami terima ini benar-benar Tuhan menyatakan Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menganugerahkan kepada kami kasih karunia yang daripada-Mu, dan membuat kami tidak lagi takut. Walaupun kami Tuhan seringkali berpikir apa yang akan menjadi kebutuhan hidup kami, tetapi pastilah Tuhan Engkau memelihara dan menyertai kami Bapa. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Rumah tangga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami yang bekerja Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bisnis kami atau usaha kami Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Pasti Engkau memberkati kami dan berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, juga kami berdoa kepada Engkau bagi yang sakit sekarang ini Tuhan, dimanapun mereka berada, jemaat-Mu di jemaat GBI Yordan Kalijaya Teluk Naga Tuhan,
Kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu yang tercurah, oleh darah-Mu yang tercurah, Engkau membasuh dan Engkau menyembuhkan mereka. Dan mereka yang ragu dalam hidupnya, dalam perjamuan kudus ini, Engkau menyatakan kasih-Mu dan Engkau meneguhkan hati mereka Bapa. Dan mereka Tuhan dikuatkan di dalam menghadapi hidup yang sekarang ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa di surga. Sebab itu kami bersyukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berulang-ulang berdoa dan menyatakan ke dalam tangan-Mu hidup kami persembahkan Tuhan. Karena kami percaya dan yakin di dalam perlindungan-Mu lah kami Tuhan bisa mengarungi hidup ini. Di dalam penyertaan-Mu lah kami Tuhan, dan juga di dalam tuntunan-Mu kami bisa berjalan Tuhan dengan Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus, biarlah naungan sayap-Mu senantiasa menaungi kami Bapa di dalam situasi kami yang ada sekarang ini Tuhan, supaya kami bisa Tuhan berjalan. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan, sekalipun kami berada di dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu tidak pernah Engkau tarik dari kami, tetapi Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menyertai kami. Karena itu Bapa, kami berdoa kepada Engkau Bapa di surga, buat jemaat-Mu, jemaat GBI Yordan Kalijaya, Teluk Naga Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bawa mereka Tuhan. Setiap rumah tangga, berkati mereka di dalam rumah tangga mereka. Mereka yang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Mereka yang ragu, teguhkan hati mereka. Oleh karena kuasa-Mu jauh lebih kuat, jauh lebih daripada segalanya Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang lansia, mereka memerlukan hiburan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sertailah mereka. Oh Bapa di surga, jemaat-Mu di dalam kaum muda, remaja, sekolah minggu, Tuhan berkati mereka satu persatu. Biarlah di dalam hidup mereka Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah juga Tuhan pemerintahan kami yang sekarang ini juga Tuhan berjuang untuk mengatasi situasi yang ada. Tuhan tolonglah Bapa, berikan kekuatan dan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan beri kekuatan sampai dengan pemerintahan kami di daerah, dari sampai kepada RT Tuhan. Berkati dengan limpah yang daripada Engkau, karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya dan yakin Tuhan Engkau memberkati negara kami Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Karena itu Bapa, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami juga dengan berkat di dalam hidup kami, keperluan dan untuk kebutuhan rumah tangga kami. Engkau pasti memberkati kami. Di dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami yang bekerja. Engkau memberkati kami yang berusaha dalam usaha bisnis Tuhan. Semuanya Engkau juga memberikan kepada kami kesehatan jasmani. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Lebihnya Bapa, segala kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, supaya berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau Bapa di surga. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan bagimu sekarang ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnis usahamu. Engkau diberkati hari ini
besok, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin.